Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rohan Sanusi dari STKIP PGRI Pacitan, NIM 2583217014. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan yaitu tentang jaringan komputer dan internet, yaitu perancangan, analisis kebutuhan, dan implementasi lab komputer. Baik, lanjut. Yang pertama di sini adalah landasan konsep, yaitu kita harus memahami teori dasar, arsitektur, dan komponen jaringan komputer. Lanjut. Oke. Penjelasan konsep jaringan. Di sini kita bagi menjadi sederhana aja. Yang pertama adalah definisi sederhana. Secara sederhana, jaringan komputer adalah kumpulan dari beberapa perangkat keras atau hardware independen yang saling terhubung satu sama lain menggunakan media transmisi tertentu untuk memfasilitasi proses pertukaran data atau sharing data. Nah, apa sih tujuan dan manfaat utamanya? Tujuan dan manfaat utamanya adalah memungkinkan pembagian sumber daya, printer, file, server, mempermudah komunikasi instan antara user seperti email dan chat, menghemat biaya operasional, serta meningkatkan kehandalan akses data melalui backup terdistribusi. Lanjut. Komponen utama jaringan. Di sini ada 3 komponen utama, yaitu yang pertama ada end device. End device adalah perangkat ujung yang berinteraksi langsung dengan pengguna. Contoh ada PC, laptop, smartphone, smart TV, dan IP kamera. Yang kedua ada intermediary device, yaitu perangkat perantara untuk mengatur aliran data. Contoh seperti switch menghubungkan PC di LAN, router untuk menghubungkan ke internet. Yang ketiga adalah media transmisi, yaitu jalur fisik tempat data mengalir. Contohnya seperti ada kabel UTP atau Copper LAN, fiber optik untuk kecepatan tinggi, dan wireless untuk WiFi. Itu dia 3 komponen utama jaringan, ada end device, intermediary device, dan media transmisi. Lanjut. Di sini kita bahas analisis dan perancangan, mengkaji kebutuhan real lapangan, dan merancang arsitektur fisik jaringan. Oke, untuk analisis kebutuhan jaringan itu dibutuhkan sekitar 40 unit PC client. Solusi kasus lab komputer pada suatu sekolah atau kampus itu membutuhkan sekitar 30-40 unit PC. Satu switch standar biasanya memiliki maksimal 24 port. Tidak akan mencukupi seluruh kebutuhan koneksi klien secara langsung. Solusinya adalah menggunakan teknik cascading, yaitu menghubungkan 2 buah switch, misalnya switch 1 dan switch 2, secara serial agar seluruh komputer klien dapat terhubung atau tergabung dalam satu subnet jaringan yang sama secara efisien. Nah, untuk perancangannya, di sini kita menggunakan perancangan topologi tree atau tree topologi. Nah, kenapa sih kita memilih topologi tree atau tree topologi? Karena berdasarkan hasil analisis, topologi terbaik untuk lab sekolah ini adalah topologi tree atau pohon atau bertingkat, atau yang bisa kita sebut dengan topologi bertingkat. Kami menempatkan satu core switch utama di tingkat atas yang terhubung langsung ke router internet utama. Core switch ini kemudian mendistribusikan lalu lintas data ke akses switches di bawahnya menggunakan metode cascading yang selanjutnya terhubung ke masing-masing workstation atau PC client. Seperti itu ya. Jadi topologi paling bagus atau paling baik untuk lab sekolah atau kampus itu adalah menggunakan tree topologi atau topologi tree ya, atau topologi bertingkat. Oke, lanjut. Apa sih keuntungan desain topologi tree atau tree topologi itu? Itu ada 3 keuntungan. Yang pertama yaitu adalah skalabilitasnya tinggi, yaitu sangat mudah untuk menambah switch baru di bawah core switch jika di kemudian hari lab sekolah menambah jumlah unit PC client.
Yang kedua adalah isolasi kerusakan yang mudah. Jika salah satu akses switch mengalami kendala teknis atau kerusakannya itu hanya berdampak pada klaster PC di switch tersebut tanpa melumpuhkan seluruh jaringannya lab atau sekolah. Yang ketiga adalah kemudahan dalam manajemen, seperti manajemen bandwidth, pembatasan akses internet, filtering, dan pemeliharaan server dapat difokuskan langsung pada core switch utama. Jadi itu tadi 3 keuntungan desain topologi tree atau tree topologi atau topologi bertingkat. Oke, lanjut. Implementasi fisik adalah kita lihat dari instalasi dan juga pengkabelannya. Proses penarikan kabel menggunakan standar TIA atau EIA 568B strike through untuk koneksi perangkat berbeda, PC ke switch, dan crossover atau auto MDX untuk koneksi antar switch. Semua kabel dilindungi pipa conduit PVC guna menjaga ketahanan fisik kabel dari gigitan hama atau tekanan mekanis di area lab sekolah. Oke, kita bisa lihat seperti ini jaringan, spesifikasi perangkat jaringan. Ini ada core switch, ada access switch, media transmisi, dan workstation PC. Kita bisa lihat spesifikasi minimumnya berapa ya, dan kapasitas portnya juga berapa, dan fungsi utama dalam labnya itu apa. Ini kurang lebih seperti ini ya. Oke, lanjut. Untuk evaluasi performa jaringan itu semakin banyak visi yang dipakai itu Mbps-nya semakin lancar terkendali ya. Masih kalau 40 visi aktif itu masih 68 Mbps, jadi masih lancar. Lanjut. Ini ada timeline implementasi jaringan, itu ada yang fase pertama analisis, fase kedua instalasi, fase ketiga konfigurasi, dan fase keempat evaluasi. Oke, sekarang kita lanjut ke prakteknya. Nah, oke, di sini saya sudah membuat contoh jaringan tree topologi atau topologi tree atau topologi bertingkat. Ini saya akan membuat lagi ya. Yang pertama kita cari switchnya dulu. Nah, daripada kita harus menambahkan PC satu-satu, ini bisa kita track, kita tarik, kita copy ya. Kita Ctrl V, terus ini kita Ctrl C, terus kita Ctrl V di sini. Kita tarik sini. Oke. Udah. Lanjut, hal yang sama kita try, kita blok dulu. Kita blok, Ctrl C, terus di sini kita Ctrl V, kita tarik sampai sini. Ya, oke. Yang bawah juga sama, kita blok. Ctrl C, Ctrl V, kita tarik, kita tarik, kita taruh bawah sini. Ya udah. Oke, sekarang kita hubungkan kabelnya. Di sini kita menggunakan kabel yang namanya di sini copper crossover atau yang putus-putus ini, dari switch 2960 24 titik switch 1 kita pakai fast internet, kita hubungkan ke switch 2 dan juga sama pakai fast internet 1, tunggu dia menghubungkan. Untuk menghubungkan ke PC nya kita pakai kabel yang copper strike drop, kabel yang lurus tidak terputus-putus. Kita dari switch ini pakai flash internet, hubungkan ke PC paling ujung pakai flash internet, lakukan hal yang sama untuk ke semua PC dan secara urut ya, pakai flash internet. Jadi tampilannya kurang lebih seperti ini.
sambil menunggu terhubung semua, kita lihat IP-nya. Ini IP-nya adalah 192.168.10.1 dan untuk subnet max-nya 255.255.255.0. Nah, seperti itu ya. Oke, sudah terhubung semuanya. Nah, ini kalau memang udah hijau semua, insya Allah ini udah jalan. Dan coba kita simulasikan. Dan lihat, ini dia sudah semua. Ini dia bertukar tempat. Oke, kurang lebih seperti itu teman-teman. Terima kasih, mohon maaf apabila masih ada kekurangan dan juga kesalahan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.